sembah sujud Ya, dengan dengan kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sai Rama. So adakah apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang minggu 2 minggu sebelum ini kita pun bincang dengan lebih banyak dalam lagi kan dengan perkara apa yang kita bincang. ya, kita bahas tentang pandangan yang tidak membedakan Ya, adalah tanda kebijaksanaan. Ya, ya. itu yang kita bahas 2 minggu lalu ya. Ya, ada Nah, homework kan? Kita bagi homework kan? oh enggak homework minggu lalu. Sebelumnya kita homework tentang itu IS Is. program. Ya, Ya, mungkin teman-teman yang tidak hadir 2 minggu lalu kita boleh review lagi IS programnya. Yang mau berbagi kira-kira atau Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada mau sharing sesuatu, bertanya, boleh juga. Silakan. Prof. sudah memberikan waktu untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, silakan. Salam, Prof. Ya, Salam, Prof. Saya bertanya, tetapi mungkin subjeknya agak berbeda ya, Prof. ya. Saya ingat suami pernah di salah satu waktu itu kita bahas mengenai purity ya, kalau nggak salah. Jadi suami bilang bahwa sudi is janana sidi. Bisa dijelaskan, Prof, itu? Ya. Bahwa sudi janana sidi. Bahwa sudi nyana siddhi, ya. Betul, Ya, Prof. so kita minta untuk menjelaskan ini kan? Ya, kenapa bahwa sudi ketika bahwa itu jadi sudi purity bisa mendapatkan jenana sidi? Ya, so bhava shuddhi artinya feeling, apa yang kita rasa. Dan kalau kita menyempurnakan ataupun kalau kita memurnikan cara bagaimana kita fikir dengan niat yang baik, dengan intention yang baik dan sebagainya, maka inilah sudi. So kita mesti faham dan tahu apakah yang akan mencemarkan, what is going to contaminate the feeling, dengan dua perkara sahaja, dengan I dengan my, ini saja. So I ialah saya, dan my ialah attachment. Jadi dua-dua perkara ini akan mencemarkan bhava. Jadi artinya bhava shuddhi means kita harus mengurangkan attachment kita, mengurangkan ego kita. Jadi bila kita mengurangkan ini semua, apa yang akan mempengaruhi ialah cara kita memikir, bahawa gelombang pemikiran itu akan menjadi lebih tenteram, lebih aman dan sebagainya. Dan dengan itu apa yang akan jadi ialah jnana siddhi akan kita dapat kerana kita sekarang bukan berenang di atas laut, permukaan laut, tetapi kita bawa ke dasar laut, di mana kita akan dapat lebih aman, damai dan sebagainya. Dan dengan ini kita akan dapat menghasilkan ataupun mengeluarkan jnana. Dengan itu jnana akan dapat, dan jnana siddhi akan kita dapat. Siddhi artinya banyak kebolehan kita boleh capai, banyak kemahiran kita boleh dapat, banyak kepakaran kita boleh dapat. Jadi dengan ini apa yang kita harus faham, bahawa kita punya ability ataupun kebolehan untuk hidup di dalam dunia ini akan menjadi lebih bagus kerana kita sudah dapat jnana siddhi. Siddhi bukan berarti miracle ya, Prof, situ ya, bukan. No. Bukan. Siddhi, for example, siddhi artinya siddhi powers, artinya bila kita fikir saja itu mesti berlaku. Itu siddhi. Kemampuan, ability ya. Ability, ya, your abilities. Ada banyak orang yang yang bila kita selalu meditate dan sebagainya, kita akan dapat siddhi. Siddhi powers ialah ability to see the future, ability to predict, ability to have a miracle, form miracle. Inilah semua siddhi powers. Tetapi yang penting sekali kita mesti faham, apabila kita mau pergi ke arah ini, powers of siddhic powers are normally natural, tetapi kita tidak harus beri perhatian kepada itu,
Sebab itu hanyalah incidental objective, not the end objective. End objective ialah kita mau sungai itu mesti dapat Gabung sama capai laut. Ya. laut ya. So it's mean ketika bahwa kita purity, pure bahwa kita, maka CD itu akan terjadi dengan sendirinya gitu ya, Prof, berarti. Ya, dengan sendiri. So banyak orang bila diorang sudah buat meditasi dan sebagainya, tiba-tiba dia akan dapat power. Banyak power dia akan dapat. Tapi untuk mengawal power itu memerlukan kebijaksanaan. Tetapi kadang-kadang ahamkara juga akan develop dan kemudian dia akan salah gunakan power itu untuk nak menjadi istimewa, nak pangkat, nama dan sebagainya. Jadi kita akan hilang itu. Jadi kita mesti, that's why spirituality kita mesti jaga betul-betul dan selalu dedicate kepada guru kita. Suami ini suami you punya, suami ini you punya, macam tu. Oke, Saira. Jadi Prof. Suresh, yang paling penting dalam perjalanan spiritual kita adalah menjaga bahwa kita ya, menjaga niat kita. Ya, niat kita. Mengapa kita ada di sini? Ya. Organisasi pun kita kalau duduk dalam organisasi, apa pasal kita duduk di sini? Oh, saya presiden, saya ini, saya itu. Okey, artinya kita gunakan organisasi untuk mendapatkan nama untuk saya ataupun ini semua akan tiba-tiba kalau tidak dengan sengaja kita tiba-tiba akan dipengaruhi oleh ini semua. Jadi itu sebab kita mesti faham bahawa ini semua sementara sahaja, saya hanya buat macam tu. Jadi kita mesti ada kebijaksanaan buat kerja kita. Kalau tidak nanti kita akan terikat dengan kerja kita. Oke, jadi dimanapun yang penting kita mesti jaga niat kita suci ya, baik duniawi Ya. maupun spiritual. Both together. Good, ya. Purify our feeling. Yeah, feeling, yeah. So the purification of the feeling is bhawa suddhi akan kita akan cepat dapat kalau kita sudah dapat guru dan kita berbakti kepada guru dan selalu buat sewa kepada guru sahaja. Jadi kita hidup untuk suami kita, hidup macam itu. Kalau kita selalu fikirkan benda-benda seperti ini, maka dengan tidak ada apa-apa effort kita akan dapat suddhi. Bawa suddhi. Oke. Jadi kalau kita melayani guru, melaksanakan ajaran guru tanpa usaha keras pun kita otomatis akan memiliki kecakapan, keterampilan, keahlian yang kita harapkan dalam menempuh hidup ini baik duniawi maupun spiritual ya. Oke, Saira. Terima kasih Prof. Suresh. Itu kita bahas kemarin purity is enlightenment ya, yang di awal kita Sairama. Tapi lupa Prof. Sudah 2,5 tahun ya, kita di-refresh lagi untuk purify apapun yang mau kita lakukan, kita mesti awali dengan niat yang murni, itu paling penting. Dan Bhagawan sudah hadir untuk mengingatkan kita, memurnikan niat kita. Ya, Saira, terima kasih mereka. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin tanya apa-apa saja boleh tentang ajaran Bhagawan? Sairam, Prof. Ya, Sairam. Ya. Sairam, Bro Usri. Ya, Sairam. Prof, ini untuk tambahan pertanyaan ya. Ini biasanya kan kalau ahamkara yang sifatnya mudah kita kenal itu gampang kita recognize ya. Tapi yang halus, yang lebih halus yang seperti ego atau ahamkara di dalam spiritual itu juga ada ya, Prof. Yang halus-halus yang mungkin tidak kita sadarin. Kita merasa lebih paham ajaran suami gitu. Itu pun satu ego yang mungkin harus kita kenal ya, Prof. Ya. Dan cara bagaimana solusi untuk mereduce itu, Prof. Ya, sebab di spiritual lagi susah untuk mengesan sebab itu ego sudah jadi subtle. Di dalam duniawi ego itu adalah gross, itu adalah stula. Tetapi sukshma ialah apabila kita buat spiritual. So kita pergi center, kita fikir bahawa kita bagus, kita fikir bahawa kita sudah baca itu buku, kita fikir bahawa kita sudah buat. Jadi yang memberikan kita keyakinan bahawa kita spiritual, kita ini itu pun mungkin satu masa akan juga memberikan kita
bahawa you tahu Sai Baba tahu, Sai Baba guru tahu, Sai Baba okey. Itu pun salah satu cara untuk menggunakan Bhagawan untuk mementingkan diri kita. Jadi itu sebab kita harus jaga itu dengan begitu baik sekali. Sebab itu sebab orang yang alim, orang yang betul-betul spiritual, dia selalu akan cakap, saya tak tahu, saya banyak kali saya bila jumpa Swamiji dan sebagainya, dia kata saya tidak tahu, kalau saya tahu, tidak tahu Bhagawan bagi kepada saya bagi sahaja. Itu jadi cara itulah yang dia akan buat. Seartinya bahawa dia punya cakapan, dia punya apa yang dia buat, semua ialah dia tanya pada suami, dia tanya pada Bhagawan. Jadi that attitude kita mesti ada. So kerana kalau tidak, selalu kita akan fikir, oh ini saya punya, itu saya punya. Ini pemikiranlah yang akan merosakkan spirituality kita. So banyak kali bila kita center pun, bila kita buat center, kita buat so kita nyanyi bhajan dan sebagainya, kita boleh lihat di dalam masalah-masalah yang timbul di dalam center atau dalam organisasi, lihat balik kita akan tengok bahawa banyak kali wujud oleh kerana ego, bukan pasal apa-apa. Saya sudah datang banyak kali, dia yang buat tu, mengapa dia buat bukan saya. So bila kita cakap macam tu, sudah artinya kita sudah ada ego. Jadi bila kita sudah dapat kenal pasti bahawa itu ialah ego, maka tiba-tiba kita boleh terus maaf, tak apalah, it's okay, forget it. So kita senang untuk maafkan orang lain apabila kita sebenarnya seorang spiritual. Berarti Prof, kita harus senantiasa terus berwaspada ya terhadap apa yang kita katakan, kita pikirkan, atau perbuatan kita itu harus kita awasin ya. Mungkin dengan meditasi, duduk silent sitting, itu lebih mudah bagi kita. Apakah itu, Prof? Ya, bila kita lebih banyak lagi meditasi dan sebagainya, kita akan dapat maklumat bahawa perkataan yang tadi kita gunakan itulah kasar ataupun perbuatan itu tidak begitu baik dan sebagainya. So inilah apa yang dipanggil conscience. Conscience is di dalam suara, di dalam hati itu akan memberikan kita satu hala tuju yang baik, yang akan memberikan kita gambaran yang baik, mengapa sesuatu berlaku, mengapa perkataan itu disebut dan sebagainya. Jadi inilah conscience yang saya bawa said, ultimately your conscience is your guru. Satu lagi Prof ya, untuk mengurangi ya, suami kan katakan bahwa kalau kita buat pelayanan atau apapun itu, semua serahkan hasilnya kepada kaki Padma Bhagawan, supaya semua kita serahkan hasilnya itu, supaya kita jangan seperti pelakunya, tapi kita seperti alat dari suami. Tapi itu kadang-kadang mudah kita paham, mengerti ajaran suami, tapi untuk menjalankan itu kadang-kadang sering kita jatuh bangun. Terus terang, Prof, merasa kita yang berbuat, merasa kita yang tapi setelah kita sadar, aduh, itu lagi kita jatuh lagi. Itu bagaimana solusinya, Prof? Solusi senang sahaja. So sekarang bila kita sebelum kita masuk ke dalam organisasi, mungkin baru kita kenal, mungkin 10 tahun dulu sebelum kita kenal Bhagawan, berapa kali kita jatuh? Lepas 10 tahun sekarang berapa kali kita jatuh? Itu saja. So kalau kita bandingkan dengan berapa banyak kita jatuh dulu dan dengan sekarang, mungkin itu sudah kurang. Satu lagi, dulu bila kita sudah jatuh, diambil 1-2 hari untuk bangun balik, untuk sedar balik dan sebagainya. Tapi sekarang bila sudah sekejap sudah jatuh, tiba-tiba kita sudah sedar dan kita boleh bangun dengan cepat. Jadi dengan cara ini kita boleh ini juga ialah satu cara bagaimana kita boleh mengukur kemajuan kita. So even Rishi yang duduk di atas gunung pun di dalam meditasi, banyak Puranik stories dia, Vishimitra, banyak orang menjadikan dia marah, dia hilang dia punya power dan sebagainya. Jadi orang seperti itu pun boleh jatuh. Jadi berapa banyak kali kita kena jatuh. Jadi sekarang yang penting sekali bukan kita tak mau jatuh. Kalau jatuh, berapa cepat kita boleh bangun dan berapa kali kita jatuh. Inilah ukuran kita.
Nah, itu ukurannya ya, Prof ya. Jadi itu ya Iya. memang berapa kali jatuh sebelumnya kita bandingkan dengan diri kita sendiri lah, gak bisa sama orang lain. Tapi kita sebelumnya kita jatuhnya berapa kali dalam ya 1 bulan itu kita mungkin 5 kali, tapi ini sekarang udah berkurang menjadi 2 kali. Kemudian kita lamanya juga untuk bangkit kembali itu juga 1 poin, Prof ya. Ya, lagi satu Oke. adalah bila kita bertengkar dengan example istri, mungkin dulu kita ambil 4-5 hari tak mau cakap apa-apa, hari 6 baru cakap. Okey, sekarang tengkar tetapi terus sebelum malam kita sudah datang, tak apalah, maaflah, saya sudah maaf. Okey, tak apa. Jadi senang untuk maaf, senang untuk forgive. That's also another measure. Ukurannya ya, Prof ya. Jadi kalau ada lebih kemajuan, disitulah kita bisa tahu oh kita ada kemajuan gitu, Prof ya. Ya, betul. Saya- Jadi bila bertengkar dengan isteri, so lebih baik suami cepat-cepat minta maaf. Jadi isteri akan tanya, apa pasal you minta maaf sekarang? Sebab you boleh cakap bahawa saya lebih maju daripada you. Ya, saya- Istri juga bisa minta maaf lebih cepat. Iya, betul. Oke. Iya, iya. Thank you, Prof. Oke, saya rasa. Terima kasih Prof. Suresh, terima kasih Prof. Usri. Prof. Suresh, saya mau tanya tentang ini tadi dibahas singgung banyak ya tentang the power of forgiveness. Ya. Maafkan. Kita apa namanya untuk kesehatan kita baik fisik maupun mental itu memaafkan itu adalah senjata yang sangat-sangat ampuh. Jadi boleh Prof. Suresh minta tolong jelaskan lagi the power of forgiveness ini. Ya. Kekuatan dari kemampuan kita memaafkan itu. Kalau Apa manfaatnya? ya. Ya. Firstly, kalau kita tidak boleh tahu maaf, artinya kita simpan dalam hati. Bila kita sudah simpan dalam hati, ini juga karma juga. Sebab bila kita sudah ada kebijaksanaan, kita mesti faham bahawa dunia di luar sebenarnya hanya reflection kepada diri kita. So orang itu buat jahat kepada kita ataupun ialah sebab di dalam kehidupan saya ataupun di dalam dunia yang sebelum ini mungkin sayalah yang memberikan ni. Jadi orang yang memberikan kita kesakitan itu pun kita sudah ada satu fahaman siapa yang salah dan siapa yang betul. So biasanya apa-apa yang berlaku kepada kita ialah sebab kita sudah buat perbuatan ini. Itu satu. So forgiveness is, oh I'm so sorry, I'll forgive. Easy to forgive because then kita sudah ada keyakinan bahawa sungai ini akan mengalir kepada laut. Jadi saya tidak mau apa-apa halangan dan sebagainya. Okay, you sudah buat ke, I sudah buat tak tahu, tapi saya minta maaf. So forgiveness is very important. Second, bila kita tidak boleh forgive, when you say samasta lokha supino bhavantu, tetapi kita rasa 1-2 orang itu yang ganggu kita, yang kita tidak mau dan kita tidak mau rasa simpati untuk mereka, itu pun salah sebab kita tidak rasa dalam daripada hati kita. Jadi hati kita murni, hati yang murni ialah hati yang memberikan kasih sayang kepada semua. Jadi kalau kita memaafkan justru kita jadi lebih sehat untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita simpan itu marah, nanti kita buat gangguan pada diri kita sendiri ya, Prof ya. Ya, fizikal. Kita akan menjadi sakit. Satu, kita akan menjadi sakit. Satu lagi, kita akan menjadi mental. Banyak perkara yang kita tak boleh maaf, kita simpan dalam dan kita fikir begitu banyak sekali sehingga kan kita boleh jadi mental. Jadi fizikal dan mental kesihatan sudah terjejas, maka ini akan mengakibatkan banyak perkara dalam diri kita. Jadi buat apa kita mau simpan semua ini macam baggage. So baggage itu kita mesti download. Jangan kita simpan dalam hati dan sebagainya. Ya, Prof ya. Kalau kita tidak bisa memaafkan, berarti antara I dan my kita masih tinggi gitu ya, Oh, Prof ya? lagi tinggi. I and my menjadi lebih tinggi, maka ini akan menjadikan bahawa cita sudi tidak akan jadi. Jadi nyana sidi pun tak dapat. Terus Prof Suresh, apakah kita harus selalu berpikir bahwa misalkan ada orang mengganggu kita akan memaafkan karena kita pikir di kehidupan sebelumnya kita pernah berbuat ganggu dia. Ya. Apakah mungkin Bhagawan kirim orang untuk menguji kita? Jadi kita nggak berkarma sebetulnya, tapi dia dihadirkan untuk menguji. Ya. Okey. Bila kita sudah dapatkan satu ujian seperti itu, whether is it ujian ke ataupun ini kita buat daripada dulu,
tapi di dalam dua-dua perkara pun saya yang diganggu. So artinya lebih baik saya ambil satu attitude, oh you ganggu saya sebab dulu mungkin saya sudah buat sesuatu salah, jadi you akan datang pada saya sekarang. Tetapi kedua pula, kalau kita katakan semua ini sebagai satu ujian, mengapakah kita harus fikir bahawa Bhagawan mau uji kita? Apa-apa kesusahan yang kita dapat ialah satu ujian. Di dalam peperiksaan kita harus tulis jawapan sahaja. Kita jangan masuk ke bilik peperiksaan, apa pasal ini soalan sangat susah, mengapakah saya macam ini dan sebagainya. Kalau kita cakap macam tu, maka masa itu akan habis dan kita mesti gagal dalam peperiksaan. So kalau kita belajar dengan baik, kita masuk ke dalam peperiksaan, bilik peperiksaan ialah untuk kita tulis jawapan dengan betul. So siapa-siapa yang menguji kita, siapa-siapa kesusahan, semua di dalam dunia ini adalah satu ujian. Jadi sekarang pada masa sekarang saya harus tulis jawapan sahaja. Jawapan dengan betul. Itu saja. Jadi kita fokus dengan diri kita maju dan menghadapi ujian itu untuk kemajuan kita, tidak ada hubungannya dengan orang lain ya, Prof. Ini untuk kemajuan kita. Sebab yang penting sekali kita mesti faham, bila kita meninggal semua kita akan hilang. Yang saya gaduh dengan dia, saya fikir ini tak baik, saya fikir itu. Tetapi bila saya meninggal, semua orang yang saya fikirkan semua ini juga tidak akan ada dengan saya. Jadi artinya as long as saya hidup di dalam kehidupan, ini semua betul. So bila saya sudah mati, ini semua kalau adakah, tak adakah, tidak ada apa-apa arti dengan itu. Ini ialah satu kebenaran yang saya mesti dapatkan. Bila saya sudah dapat kebenaran ini, persepsi saya terhadap dunia ini begitu tepat. Dan dengan itu kita akan dapatkan maklumat yang terkini yang akan memberikan kita persepsi yang begitu holistik supaya kita boleh dapat majukan spiritual kita. Ya. Oke, karena kita nanti yang dapat happiness-nya ya. Yes. Nah, Sairam, Prof. Suryas, ini ada komentar bisa Sairam, Prof, berarti bahwa studi ini sulit ya, artinya harus terus kita usahakan ya. Ya, untuk dapatkan ini apa? Sebab studi ke CD? Cita studi? Bahwa studi is very difficult ya. No, actually it's very simple. Bahawa studi ialah yang simple sekali. Kerana bila kita sudah faham bahawa saya hidup hanya semata-mata untuk Bhagawan dan saya hanya akan kasih sayang kepada dia, dan sudah everything is simple. Yang problem is we don't love God. We think we love God. We think. But we don't love God. Okay, I give a good example. Kalau kita betul-betul cinta kepada seorang perempuan dan saya mau kahwin dengan begitu baik, tetapi walaupun ada banyak halangan dan cabaran dan sebagainya, tetapi kita akan sedaya upaya buat apa-apa sehingga kita kahwin dengan perempuan itu. So artinya cintalah yang akan memberikan kita apa-apa yang kita nampak, apa-apa yang kita lihat tidak nampak macam halangan, kita hanya akan terus fokus kepada objektif kita. So dengan itu kita mesti faham bahawa bila kita sudah sayang Tuhan ataupun nak buat layanan kepada Bhagawan, maka itulah yang akan memberikan kita cita sudi. Apalagi suami saya akan hidup dengan you, rumah ini ialah suami punya rumah, jadi makanan saya makan hanya untuk suami. Jadi bila kita sudah ada banyak fikiran seperti itu, maka kita tidak akan memberi kepentingan kepada isu-isu yang mengganggu kita. Jadi nggak khawatir lagi. Ya. Ya, Sairam, Blisadi, demikian. Blisadi ada komentar, silakan. Ya, terima kasih Prof. Semangat. Sairam, Blisadi. Ya, Mode, luar biasa. Iya, terima kasih. Terus berusaha, ya. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau tambahkan komentar? Silakan. Apa aja boleh? Bila ada. Prof, melanjutkan yang tadi. Oke, mungkin kita kan misalnya merasa ada dua orang nih, misalnya sama-sama merasa ingin berbuat yang terbaik untuk suami, untuk Bhagawan.
tetapi mungkin pendekatannya berbeda begitu Prof. Misalnya si A, oh ini organisasi diginiin aja biar bagus. Tapi yang orang B bilang enggak, harus begini biar bagus. Ini yang akan bikin suami senang. Dan kemudian kita jadi apa ya, konflik itu. Padahal dua-duanya sebenarnya sayang sama suami gitu, Prof. Gimana tuh, Prof? Ya, betul. Jadi dia punya persepsi, dan daripada persepsi itu dia suarakan apa pendapat dia. Tapi yang penting sekali, ya, kita tidak payah risau pasal niat orang lain. Yang penting sekali niat kita. Adakah ini betul? Adakah ini murni? Adakah kita hidup tanpa air dan mai dan sebagainya. Jadi kalau kita selalu jaga niat kita sendiri, maka tidak ada masalah dan tidak ada konflik. Konflik itu ialah hanya berlaku apabila kita tidak jelas dengan niat kita. Tapi kan di tataran praktikal, Prof, ketika oke, kan niatnya bagus nih dua-duanya, tapi tataran praktikal punya pendekatan yang berbeda begitu, Prof, misalnya. Ya. So dalam praktikal itu apakah kalau dua persepsi ini yang penting sekali, what is the outcome? Itu pun kita kena lihat juga. What is the purpose? What is the intention? Apakah matlamat? Itu semua kita kena ingat juga. Okay. So what is the outcome that we want ya? The goal ya. Final goal. Final goal. Oke. Ya, makasih Prof. Ya. Oke, Saira. Nah, ini ada komentar. Jadi niat adalah dasar dari semua ya. Niat yang suci. Diri komentar ya. Niat yang suci adalah dasar dari semuanya. Ya. The power yang penting of intention. Yes. Niatlah yang akan bawa kita ke dunia lepas kita meninggal. Itu niat. Semua bergantung. Mungkin siapa tahu kita dalam organisasi kita bersama dengan semua sebab kita rasa bahawa ini memberikan kita nama, pangkat dan sebagainya, jadi kita berduduk sini. Jadi kalau niat kita macam itu, macam mana kita boleh tahu orang ini alim ke orang kita tahu. Jadi akhirnya niat itulah yang akan menentukan apa itu. Jadi penting sekali kita harus periksa dan menganalisakan apakah itu niat, mengapakah niat itu wujud, adakah saya betul-betul murni. Ini semua soalan-soalan yang kita kena tanya kepada diri kita. Ya. Oke, Saira. Ini nanti ya. Melanjutkan tadi ada yang yang ditanyakan ya. Tapi Prof, biasanya kalau ada juga ya di organisasi, baik di sesama center gitu, terkadang niatnya memang bagus ya, niatnya sama-sama bagus untuk suami gitu kan, menjalankan suami, mempraktekkan apa yang diajarkan suami. Tapi saya lihat sering terjadi adalah pemahaman dan pengertiannya berbeda. Ya. Ada yang memang lebih melihat tidak objektif, tapi satu sudut pandang saja dia udah melihat ini yang benar gitu. Kalian salah gitu. Itu bagaimana ya? Bagaimana cara supaya pemahaman itu bisa sama-sama kita melihat secara objektif persoalan. Ya, jadi itu aja, Prof. Ya, itu sebab Bapak wujudkan itu organisasi dan kita harus pergi ke center dan kita bersama-sama dengan orang lain. Mengapa spiritual? Kalau kita duduk dalam rumah pun boleh jadi spiritual juga. Jadi apa pasal kita harus pergi join center dan sebagainya. Inilah sebab bila kita bersama dengan orang lain, maka orang lain itu akan dapat bantu kita untuk memurnikan niat kita. Jadi kalau kita sudah dapat lihat dua orang itu macam itu, mungkin kita daripada pandangan ketiga atau pandangan luar, kita boleh memberikan coaching, kita boleh memberikan pandangan nasihat supaya mereka dapat meluaskan pandangan mereka. Ini juga sewa yang begitu baik. Sebab kita sudah lihat ada kekurangan daripada dalam persepsi mereka. Jadi matlamat kita ialah untuk bantu mereka. Oh, artinya Prof, berarti ini adalah juga kita menjadi lahan sewa kita untuk bagaimana menjelaskan lebih komprehensif,
lebih objektif, lebih luas pemahaman. Satu sisi kita bisa belajar sabar untuk hal ini, Prof ya, belajar sabar untuk. Ya, kita juga ini ialah satu bantu persepsi untuk kalau kita dapat lihat, kalau kita dapat boleh membesarkan persepsi itu ataupun memurnikan persepsi itu, kalau kita boleh buat, maka ini juga satu sewa yang baik sekali. Oke. Oke, ya, Sairam, Bro Usri, terima kasih. Prof. Sules, terima kasih. Nah, nih, ada pertanyaan lagi, Prof. Sairam, kalau kita sudah bisa memaafkan, tapi orang lain masih tetap ada dendam, bagaimana solusinya, Prof? Itu tidak ada masalah, sebab kalau kita maaf, tapi orang lain mau simpan, maka kita haruslah meningkatkan lagi meditasi kita dan terus bagi cahaya kepada dia supaya dia pun dapat dapat keyakinan untuk memberikan maaf balik kepada kita. Jadi kita teruskan meditasi kita. Iya. Kalaupun dia terus marah, kita nggak apa-apa ya. Kita terus bagi meditasi. Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Mesti bulan yang ketiga mesti ditukar. Mesti 100%. Iya. 21 hari, Prof. 21, betul pun boleh. Ya, kalau terus kita fokus, kita bisa netralkan niat-niat buruk orang atau mungkin marah-marahnya orang ya. Ya, oke, Sairam, Ibu, itu tadi jawabannya. Ini komentar dari Bro Guri, jadi kita masih memerlukan ke Sai Center agar kita bisa sewa agar meningkatkan sadhana kita. Ya, betul itu ya. Jangan, itu Sai Center diwujudkan untuk kita bergaul, kita berkumpul sebagai satu kumpulan supaya kita boleh dibantu dan kita juga boleh bantu orang lain untuk mendalamkan lagi pengalaman spiritual. Kita jangan fikir bahawa tak apalah, kita duduk Zoom sahajalah, kita boleh online sahajalah dan sebagainya, dan terus sekarang banyak orang oleh kerana COVID dia tak mau pergi, tapi sudah tak ada COVID pun masih dia sudah jadi sudah tak mau pergi ke center lagi. Ya, semangat ke Sai Center. Oke, Bro Giri semangat ya. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang lagi bertanya, silakan. Oke, kalau misalkan kita lanjut ke materi hari ini, boleh, Bro? Boleh. Ya, Sairam, Blisadi atau Bro Giri, Bapak Ibu, kita masih lanjut bahas surat-surat suami yang luar biasa yang dikirimkan kepada para baktanya, dan itu tentunya juga untuk kita. Nah, ini adalah surat-surat yang dari suami sangat berharga ya. Suami telah memberikan banyak wacana yang indah kepada ribuan orang sekaligus. Suami juga berkenan memberikan bimbingannya kepada perseorangan, pasangan, dan kelompok kecil melalui surat pribadi ke-9 surat. Jadi ada 99 surat yang kita bahas ya. Ini adalah 9 surat yang ketiga yang kita bahas. Nah, pada malam ini kita baca surat yang kelima, di mana suami menuliskan tentang agama adalah gerakan menuju kesempurnaan. Ya, ini tulisan suami yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Sayangku, terimalah berkat dan kasihku. Agama bukanlah suatu keyakinan yang bersifat dogmatis, tetapi harus ada perilaku implisit menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, seharusnya agama pada prinsipnya tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua agama adalah berbagai bentuk jalan menuju kesempurnaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang aspiran sesuai dengan personalitas masing-masing. Dalam pengertian ini, tidak ada kebebasan sejati yang dapat diraih tanpa menyertakan ajaran pembebasan yang menjadi cahaya suatu agama. Lanjut dulu, Bro. Ya. Agama adalah keyakinan yang dimiliki manusia terhadap Tuhan, berdasarkan hubungan yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Keyakinan ini mengambil bentuk yang berbeda pada orang yang berbeda, karena perbedaan konsepsi atau persepsi hubungan antara manusia dan Tuhan. Dengan berkat Sri Satya Sai Baba di Brindawan, Bangalore. Sairam.
kembali ke slide yang awal, bisa ya, Sairam. Om Sairam, Prof. Suresh. Ya. Kita baca surat yang kelima di sesi ini ya. Ya. So ini ialah berkaitan dengan agama. So ini sangat penting kerana kita di dalam dunia ini banyak agama yang wujud dan banyak kepercayaan yang wujud. Dan Baba memberikan kita sebagai satu dasar bagaimanakah kita harus menghayati atau kita mesti dapat mendekati dengan ini. Yang pertama sekali, sebagai spiritual ya, sebagai seorang yang spiritual, sebagai penganut Bhagawan Baba, kita mesti faham bahawa semua agama ialah memberikan keterangan tentang satu kebenaran. So, artinya semua religion, all religion, ada dia punya keindahan. Penting untuk kita selalu baca dan faham apakah nilai-nilai yang wujud di dalam semua agama. So, tugas pertama kita ialah kalau kita datang daripada satu agama, kita juga mesti mendalamkan lagi dalam agama kita supaya kita boleh cari nilai-nilai yang baik di dalam agama itu supaya kita boleh mempraktikannya. That's why Bhagawan cakap, agama bukan satu keyakinan yang bersifat dogmatis. Artinya bukan rigid, bukan dia mesti menjadi fleksibel, dia mesti adapt. Kalau terlalu kuat dan sampai dia tidak akan wujud nanti. See, Greek culture, Roman culture tidak ada lagi sebab masa itu sudah habis. So kita mesti mempunyai satu kelonggaran yang untuk mempraktikannya dengan begitu baik. Tapi menuju kepada kesempurnaan. Artinya bila kita di dalam spiritual, bila kita di dalam religion, matlamat penting ialah agama itu akan memberikan kita satu halat tuju ke arah kesempurnaan. Apakah arti itu? Itu artinya bahawa itu pun sudah artinya bahawa kita bukan sempurna. So kita mesti ada kekurangan. So yang penting sekali kita mesti faham dan tahu apakah kekurangan kita supaya kita boleh cari kesempurnaan itu. Dan agama itu memberikan kita keyakinan bahawa there is Tuhan. Jadi bila kita sudah faham bahawa ada sesuatu Tuhan yang lebih kuasa yang boleh bantu kita bila kita sebut dan sebagainya, memberikan kita keyakinan yang besar. This keyakinanlah yang kita mesti ada sebab sekarang keyakinan itu sudah banyak kurang. Ya, itulah masalah sekarang dunia ini, keyakinan dalam diri kita sudah kurang. Keyakinan terhadap Tuhan, apa keyakinan terhadap agamanya sendiri? Ya, bila keyakinan terhadap Tuhan sudah kurang, keyakinan terhadap diri pun akan kurang juga. Bila seorang mempunyai keyakinan dalam Tuhan, maka di dalam keyakinan diri pun akan tinggi juga. Dan satu lagi ialah, agama ada pada prinsipnya tidak bertentangan antara yang satu sama lain. Jadi bila, especially saya devotee, bila kita nampak dua orang kawan kita yang bertengkar tentang prinsip agama, saya devotee mestilah seorang yang dapat menyelesaikan masalah dengan memberikan satu pendapat yang boleh dapat mencantumkan semua orang ataupun menggabungkan semua orang. Ini ialah satu sewa yang kita mesti faham. Jadi lebih baik kalau ada masa, bacalah sedikit tentang apa agama Buddha ataupun agama. Kita mesti faham sebagai seorang sai devotee. Kita faham. Sebab mengapa kita perlu faham? Ialah sebab suami datang untuk semua. Jadi bila kita sudah faham nilai-nilai itu di dalam semua agama, maka ini memberikan mereka keyakinan bahawa cara bagaimana pendekatan itu kita mempraktikannya dengan di dalam kehidupan. Ini satu cara hidup yang baik.
Oke, jadi kita apa namanya, memberikan keteladanan dengan mewujud nyatakan Ya, hormat kita kepada agama lain setelah kita ikut suami malah ya. betul. Kita makin cinta dan hormat menjadi kan suami bilang seorang Hindu jadilah Hindu yang lebih baik, Ya. dan seorang Islam lebih baik, apapun itu menjadi yang lebih baik dan kita lebih menghormati. Tapi apakah nanti kita tidak disebut mencampur adukan agama, Prof? Di dalam organisasi itu, sebab kita tidak bawa agama di dalam organisasi kita. Yang Ya, penting sekali sebagai seorang ahli yang organisasi, bila kita sendiri datang daripada agama lain ataupun agama ibu kita, maka kita mesti mempunyai kesayangan dalam diri kita untuk tahu apakah kebenaran di dalam agama itu. Dengan pendirian kita, bukan secara organisasi. ya. Seorang Kristian ataupun seorang Buddhis yang mungkin seorang Sai devotee, dia juga harus faham apa arti itu Buddhism. Bukan dia cakap, oh saya Sai devotee, saya tidak tahu. Dia tidak boleh cakap macam tu. Dia mesti faham dan tahu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Suresh. Ya. Bapak Ibu ada yang bertanya tentang hal ini? Ya. Saya itu, Prof. Suresh, kita pasti yakin setiap agama mengajarkan kebaikan ya. Tapi kenyataannya kan peperangan lebih banyak didasari oleh motif agama ya. Ya. Sekarang di dunia ini banyak orang bergaduh tentang agama. So itu sebab kerana kesalahfahaman ataupun mereka gunakan agama itu untuk mementingkan diri mereka ataupun memajukan agenda mereka. Jadi ini semua ialah sebenarnya agama itu datang untuk menghapuskan identiti kita. Itu yang sebenarnya yang harus berlaku. Tapi tiba-tiba kita sudah mementingkan identiti lebih banyak. Tetapi yang diperlukan pada sekarang ialah bukan identiti tapi pengalaman. Daripada agama kita yang kita ikut ataupun daripada spirituality kita, yang kita mesti dapat ialah pengalaman. Tapi bukan ilmu sahaja. Ilmu itu haruslah diterjemahkan kepada pengalaman. Ya, harus dipraktekkan ya. Experience. Saya Ram. Ya, oke. Saya Ram. Ya, saya Ram, Prof. Ini kaitannya dengan organisasi, Prof. Ya. Kalau ada yang memikirkan baik di tingkat center ataupun di organisasi Hindu, kemudian ada banyak persoalan ya, banyak persoalan seperti agama-agama besar sama juga. Itu ada pertentangan-pertentangan gitu. Banyak saya melihat kebanyakan mengomentari ataupun memberikan pendapat, di center banyak masalah, saya nggak mau lagi lah ke center, ataupun di organisasi itu terlalu disunity, nggak jalankan ajaran suami, bagus saya di luar organisasi gitu. Itu apakah hal itu benar atau bisa dibenarkan atau sebaliknya, Prof? Okay. Malah menghindar gitu, Prof. Jadi kalau saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita rasa bahawa organisasi ada banyak masalah, jadi kita mau keluar daripada organisasi, di dalam pejabat yang kita kerja, di dalam kamar, di dalam office yang kita kerja itu, tak ada masalah kah? Tak ada isu. So, mengapa kita tak nak keluar daripada organisasi, daripada majikan? Cakap, oh majikan orang gaduh sini, gaduh sana. Jangan pergilah majikan. Sekolah tak ada masalah. Cikgu, jangan pergi sekolah. So bila kita lihat macam tu, bila kita ada lihat bahawa ada masalah, jadi tak mau turun, maka kita tidak akan mencuburi di dalam banyak kegiatan. Kerana di dalam banyak-banyak hal, mesti ada halangan, mesti ada cabaran. Ini sebab ini adalah laut. Di dalam laut mesti ada gelombang. Mesti ada. Tapi penting sekali bila kita menghadapi cabaran
atau adakan masalah, apakah persepsi kita? Itu saja. Jadi bila kita sudah faham tadi ini adalah masalah apa, jadi kalau kita sudah meningkatkan kesedaran dan meninggikan kekuatan kita, daya tahan kita akan menjadi lebih kuat. Jadi yang penting sekali kita harus lihat ialah kita mesti dapat menghadapi masalah kita dengan keyakinan, bukan lari daripada itu. Arjuna dalam chapter 1, Arjuna cakap apa? Dia tak mau gaduh, dia tak mau berdua. Dia tidak mau berlangsung masuk ke dalam pertempuran. Maka ketika 17 bab dia pukul sampai habis, dia bagi tahu dia, you mesti datang sini bergaduh. Tengok, itu bagus kita. So, dan dia tidak ada center ada masalah, ini ada masalah, habis dia balik rumah, dia keluarkan itu buku kita, apa kita cakap? Di sana mengapa you tidak masuk? Mengapakah you tidak menyelesaikan ataupun you masuk? Mengapakah you lari daripada masalah? Itu. Ya. Berarti artinya gini, Prof. Kalau seandainya saya sering ada dua pandangan yang berbeda. Ada juga teman yang mengatakan, ya justru ada masalah, tugas kita lah untuk bagaimana mengkontribusi kepada organisasi supaya organisasi ini berjalan dengan baik. Ya. Jadi kita harus masuk menjadi kontributor untuk memperbaiki hal ini. Ya. Itu ada satu, tapi minoritas sekali, Prof. Saya rasa. So kita mesti di dalam organisasi ke apa, kita mesti cuba membetulkan persepsi. Itu sebab kita di dalam organisasi ada banyak orang supaya kita boleh cakap, kita boleh bimbing, kita boleh bagi pendapat dan sebagainya, kerana hanya dengan manusia lain sahaja yang saya dapat membetulkan persepsi. Ini bukan gambar Tamil atau Hindustan di mana langit akan keluar dan tiba-tiba Indra datang, Vishnu datang, Shiva datang. Okey, saya sudah tiba. Apakah you mau? Tidak, kita tidak boleh dibetulkan oleh Tuhan. Yang penting sekali, kita boleh dibetulkan oleh orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih mahir, orang yang lebih berpengalaman. Jadi manusialah yang saja boleh tolong manusia lain. Itu sebab organisasi. Ya. Jadi organisasi tempat kita latihan yang sesungguhnya ya, Prof. Ya, di organisasi kalau kita boleh hidup dengan aman, dengan damai, kita boleh dapat mengatasi segala masalah di dalam dunia di luar. Betul, sebab betul. Sebab di dalam organisasi kita buat apa pasal kita buat selfless. Kita datang ke sini, apa pasal you ambil itu kerja? Dia dapat banyak duit? Tak ada. Adakah kita dapat nama? Tak ada. Jadi mengapa you buat ini? Ini adalah sebab saya just buat sahaja. Jadi artinya di sini bila kita boleh berjaya di dalam organisasi dengan jayanya, kita tidak akan ada apa-apa masalah dalam pejabat, dalam majikan dan sebagainya, kerana di dalam sini pun kita boleh berjaya, di sana mesti kita boleh berjaya. Ini adalah latihan, tapak latihan untuk mengurangkan I dan my. Wah. Maka itu dikasih banyak masalah oleh suami ya. Ya. So di sini kita ada organisasi, for example, tiba-tiba ada satu orang datang. Dia teruk, sometimes dia buka mulut saja kita rasa. Tapi dia datang, sekarang macam mana kita boleh tolong dia? Macam mana kita boleh dapat meningkatkan kesabaran kita? Jadi dengan orang ini kita dapat meningkatkan kesabaran, daya tahan dan sebagainya. Ya. Kalau kita sabar ngadepin orang baik itu biasa, tapi kalau sabar menghadapi orang yang uji kita luar biasa ya. Itu kayak aduk-aduk mentega susu ya. Ya. Dapat mentega. Oke, luar biasa ini. Ya, saya ram Bro Usli. Ada juga yang saya pernah dengar Bro Arawin cerita bahwa organisasi ini ibaratnya badannya suami. Physically suami tidak bersama kita, tapi organisasi saya adalah ibaratnya badan suami di mana kita bisa touch langsung gitu ya, Prof ya. Ya, sebab ini suami yang wujudkan, suami yang beri nama, apalagi artinya kalau saya nak sampai ke sana, saya buat apa yang saya boleh buat dan tolong seberapa banyak yang saya boleh tolong dan habiskan kehidupan. Habis itu saya boleh sampai ke sana. Jadi sungai boleh sampai ke laut.
Oke, Saira. Thank you, Prof. Nah, teman-teman yang lain, Bapak Ibu, ada yang bertanya kah poin ini? Silakan. Saya Prof. Saira. Ya, bisa di. Apakah yang dimaksud dengan esensi agama ini adalah agama cinta kasih itu ya, Prof? Oh, apa tuh? Tidak paham. Apa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan esensi the essence of religion itu? Is that the religion of love? Yeah, the religion. The essence is intipati. Artinya di dalam segala agama apa yang akhirnya mereka mengatakan ialah semua harus balik kepada love. So all religion based on love. All religion will lead you to love. All religion speaks about love. Oke. Jadi tapi kalau misalkan sekarang timbul fanatisme itu berarti bukan agamanya ya? Pengertian orang ya. Fanatism. Iya, fanatism, ya. Itu artinya macam saya, okey. Di dalam kita boleh cinta Sai Baba. Tapi Sai Baba ada juga bakta pada Sai Baba juga menjadi fanatik. Oh, itu mesti macam-macam ini, suami punya itu mesti ada, sudah jadi pemikiran yang fanatik. Oh, you bukan vegetarian, saya vegetarian tau. So, artinya sehingga, dan orang lain cakap pun kita mau, Sai Baba punya itu lebih macam tu, Sai Baba. So, artinya ada banyak orang yang, ada orang Shirdi Sai Baba, orang yang sudah ikut Shirdi Sai Baba. Tapi dia tidak akan ambil Sai Baba, Sati Sai Baba. Dia tidak mau ikut sebab dia fikir Shirdi Sai Baba lah. Tapi Shirdi Sai Baba sudah cakap bahawa daripada Shirdi Sai Baba, saya sudah jadi Sati Sai Baba, dan Bhagawan telah menceritakan semua apa yang berlaku bila dia datang sebagai, beliau datang dari sebagai Shirdi Sai Baba. Tapi orang tak mau percaya sebab terlalu pegang kepada sesuatu sehingga kan tak boleh menikmati. So bunga itu boleh dipegang dalam tangan, boleh kita boleh letak bunga ini di atas tangan kita. Tapi itu ialah love. Tapi bila kita crush the flower, inilah fanatism. So, mengapa kita buat macam tu? Sebab kita terlalu love. So, kan kita sudah jadi fanatism. Terlalu love juga nggak boleh ya? Tak boleh. Kalau terlalu love pun akan menjadi masalah. Terlalu love is called lust lah. Lust. L-U-S-T. So, excessive love is lust. So love also has to be balanced. Everything has to be balanced. That's why Buddhism say middle path. You have to go into the middle path. Just everything must be moderate. Everything must be correct. Ya, jalan tengah. Not extreme. Jadi sesuatu apapun yang ekstrim tidak baik ya. Terlalu terlalu cinta tidak baik. Terlalu benci tidak baik. Ya, di tengah-tengah ya, jalan tengah ya. Oke. Ya, demikian. Ya. Ya, Prof, tentunya ini adalah wacana yang sangat tinggi ya nilainya. Artinya mungkin mungkin kalau kita yang beruntung di SAE mungkin bisa sedikit memahami pernyataan ini ya, pernyataan esensi dari semua agama gitu ya. Artinya hanya sedikit orang yang mungkin akan mampu memahami ini gitu ya, sehingga dalam banyak kasus itu malah yang terjadi adalah fanatisme itu gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih prosesnya agar kita itu menjadi lebih toleransi? Mungkin kalau saya saat ini mungkin belum tahu ya, artinya simpelnya mungkin kita akan mengatakan, oke, kita belajar di organisasi saya saja gitu ya. Tetapi mungkin untuk kasus umum itu sebetulnya gimana sih step-stepnya? Artinya kita sebagai organisasi Bakta saya mungkin sangat beruntung bisa toleransi ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya yang bisa memahami pernyataan Baba ini adalah mungkin sangat sedikit gitu, Prof. Jadi kita perlu suatu misal gitu kita menghadapi seseorang yang belum di level ini gitu ya. Gitu. Itu step-step itu gimana, Prof? Ya, sebab kebanyakan orang yang pergi ke terlalu fanatism ialah orang-orang yang tidak ada mungkin bila mereka
hidup di dalam keluarga mereka, ada sesuatu yang telah berlaku. Jadi mereka memerlukan perhatian yang tidak menerima perhatian. Jadi dengan itu orang lain sudah ambil dia, orang lain memberi kepentingan kepada dia. Jadi dia cari kepentingan, dia cari erti dan makna, dan dengan itu menjadikan apa yang mereka fikir itu sebagai fanatik. Tetapi bila kita hidup dengan begitu aman, damai dan sebagainya, kita akan memahami sesuatu itu dengan secara keseluruhan supaya kita don't become fanatic. So yang kedua pula, bila kita sudah berenang di laut, orang yang daripada laut boleh berenang kepada sungai juga, dan juga di dalam sungai itu kita cuba beritahu, beri bimbingan dan juga tolong orang-orang di dalam sungai supaya mereka juga dapat mengalir kepada laut. So kadang-kadang orang sangkut di dalam sungai. So kita daripada laut cuba berenang dengan tu supaya mereka dapat berenang balik kepada laut. So sekarang Shivaratri datang. You boleh tanya mana-mana orang, banyak berjuta-juta orang pergi kuil lah, Shivaratri lah dan sebagainya. Okey, tanya dia, apakah arti itu Shiva? Apakah sebab mengapa kita harus waspada ataupun kita harus buat fasting dan sebagainya? Apakah artinya? Saya tanya pada mereka. Kebanyakan orang mungkin tidak boleh explain. Yes, tapi mereka hadir di dalam kuil. Mereka buat segalanya, tapi mereka tidak faham spiritual significance. So artinya saya boleh buat, okay, beri syarahan on the Shivaratri day. You go to the temple, give a lecture on Shivaratri supaya mereka dapat memahami apa arti itu. Inilah sewa. Jadi kalau kita buat benda-benda seperti ini, kita beri peluang kepada orang-orang yang sangkut di dalam sungai supaya mereka boleh dapat mengalir ke laut, kerana kita beri penjelasan. Ini pun juga sewa pada hari Shivaratri. Ya. Oke, Saira. Terima kasih Prof. Suresh. Boleh Sadi? Oke. Ya, terima kasih Prof. Suresh. Artinya kita harus berusaha ini ya menghadapi belajar juga untuk diri sendiri gitu ya Prof ya. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin saya Prof, sekarang kan ada apa ya, pernyataan yang populer bisa dibilang spirituality yes, religion no. Begitu ya? Ya. Ya, seperti itu, Prof. Jadi mungkin di New Age itu banyak yang bicara seperti itu, bahwa spirituality yes, religion no. Gimana, Prof, tanggapannya itu, Prof? Ya, betul. Jadi ya, dulu kita banyak beri lecture-lecture pasal Hinduism. Banyak tempat yang kita pergi. Di sini pun kita pergi ke kuil, kita banyak dijemput untuk beri syarahan. So bila kita pergi syarahan Hinduism, lecture dalam Hinduism, kita cuba ambil unsur-unsur dalam itu, tetapi kita bawa message spiritual kepada semua itu. So we bring spiritual messages to a religious festival. Bentuk nyatanya mewujudkannya gimana, Prof? Kalau misalkan kita lintas agama gitu? Ini bukan pasal lintas agama. Ini ialah sebab kita nak bawa nilai-nilai murni yang ada di dalam agama. Nilai murni kita punya. Organisasi haruslah mempromosikan nilai-nilai murni. Ini ialah wajipan. Study Circle Guide. Jakarta Study Circle ialah untuk memberikan ilmu dan sebagainya. So dalam agama itu, kita mesti cari nilai-nilai murni yang sudah ada di dalam agama itu supaya kita boleh dapat menggalakkan penganut tu mengikut nilai-nilai murni. Yang universal value itu. Ya, values in the religion. Example, okay, Shivaratri is coming. Nilai-nilai murni di dalam malam untuk Shivaratri. Jadi malam itu bulan itu yang kecil sekali. So bulan yang kecil sekali itu
memberikan kita satu peluang untuk bila kita betul-betul meditate dan sebagainya, maka kita boleh dapat transcend, we can cross, kita boleh lintasi ke zone tu supaya kita boleh mengalami lebih banyak keamanan dan kedamaian. Jadi inilah sebab bulan itu yang menjadi bulan yang kecil sekali, kerana bulan itu ada mempengaruhi pemikiran. So dengan festival yang banyak orang akan nyanyilah dan sebagainya, bila kita sudah faham matlamat malam itu, dan kita bila kita menyampaikan mesej ini kepada penganut agama Syiah, agama Hindu, maka ini merupakan satu cara bagaimana kita bawa spiritual kepada religion. Jadi kalau kita sudah bicara tentang nilai-nilai, agama sudah tidak terlihat lagi malah. Ya, kita tidak ada masalah dengan apa-apa pun. Sebab kita punya tugas ialah untuk cari nilai-nilai murni. Oke. Jadi tugas kita to put into practice the value Ya. from Swami. Ya, ini ialah tugas kita sebagai satu penganut Baba dan sebagai satu Sai Baba. Our job is to help people promote values. Yeah. Sometimes people think that as long as I'm doing good, I don't need to follow my own religion. Is that right, no? Yeah, no. Yes, a lot of people say buat good itu dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi yang penting sekali kita harus faham, bila kita buat good is okay. But the problem here is that, are you saying to me that when you do good, you won't have any problem? You won't have this? You can tell me that, okay. But the problem is, you will have problem, you will have. So whenever you must do things that are good, you must make sure that the good also can lead you to God. Yeah. Because then only you have the confidence that when something happened to you, you have a safety net. Oh, this must be God. If you don't have the safety net, you can go into depression, you can get into problem, you can get into... Ya, jadi teman-teman ada beberapa pernyataan yang mengatakan sepanjang saya sudah berbuat baik, saya tidak perlu mengikuti agama saya. Tapi kenyataannya meskipun sudah berbuat baik, belum tentu kita bebas dari masalah. Jadi kalau kita, ya. So, bila orang cakap macam tu, kita mesti tanya, apa pasal you tak mau ikut agama? Agama ada masalah. Okay. Apakah masalah dalam agama itu? Mengapa mereka buat itu? Jadi, adakah you betul-betul baca agama itu supaya you faham? You tidak baca, you just ikut orang lain ada masalah ini, masalah itu. Apakah di dalam apa yang mereka buat itu bukan dalam buku kitab? Yang penting sekali buku kitab itu atau buku itu ialah untuk memberikan kita maklumat supaya kita menjadi seorang yang lebih sempurna. Di manakah cabaran kamu ataupun masalah kamu untuk memahami itu? Itulah yang penting. Ya, jadi kalau kita tahu ada masalah, maka tugas kita mencari solusi dari masalah itu. Ya. Jangan meninggalkan. Ya. Kita harus bantu. Itu adalah sewa yang besar ketika kita membantu memecahkan masalah-masalah yang kita temui kesehariannya. Kita bersumber dari kitab-kitab suci yang diajarkan dalam agama kita dan cari tahu ada apa dan mengapa. Ya. Tidak boleh meninggalkan tanpa alasan. Ya, ada satu masa Buddhist Vihara di dalam Buddhist Vihara di Malaysia. So saya dipanggil untuk pergi jemput seorang lagi belia yang ada di dalam Buddhist Vihara. So saya jumpa dia pukul 5 something inside the Buddhist Vihara. Bila saya cakap-cakap dengan dia, dia pun cakap dengan saya. Tiba-tiba dia keluar sigaret. Dia keluarkan sigaret. He's a Buddhist. He's a Buddhist leader. But he took out a cigarette. He put in his mouth and he light the lamp. He light the cigarette. Saya nampak, bila saya nampak itu, saya terus keluarkan itu sigaret daripada mulut dia. Ya, betul. Saya keluarkan sigaret itu, saya campak ke tanah and saya padamkan itu. Dan kemudian saya bagi tahu dia, kalau you mau rokok, pergi luar rokok. Jangan buat di tempat ini sebab ini tempat suci. Ini tempat orang lain datang sini untuk beri hormat. Jadi kamu mesti hormat Buddhism you. Buddha is not
somewhere far away. Buddha is in your heart. Hmm. So ini ajaran yang saya bagi kepada dia ialah Buddhist leader. Ya. So dia tanya saya, mengapa you are a Buddhist? I said, no, I'm a Sai Baba devotee. And Baba said, I have come to flourish all religion. So dalam masa itu saya sebenarnya memberikan dia gambaran apa sebenarnya mengikut Sai Baba. Sebab saya berenang di laut dan saya suka dan sangat-sangat cinta kepada semua agama. Ya. Jadi Prof. Suresh berani ambil sigaretnya karena yakin itu apa namanya sebagai bentuk rasa hormat kita ya. Dia sangat heran. Sangat-sangat heran. Ya. Dan saya selalu dijemput untuk cakap syarahan bila interfaith lecture ataupun banyak tahun lepas saya dijemput Islamic Conference 1,000 orang Islam datang, dalam big people came. I was the only non-Muslim speaker. So I spoke I spoke about values and I spoke about things and so many things. I spoke there. I mean, they invited me to speak because mereka hormat sebagai saya tidak akan merendahkan semua agama sebab I love all religions. Sebab this is what Swami said, I've come to flourish. So bila kita buat macam itu, mereka ada sangat banyak hormat kepada organisasi dan hormat kepada Sai Baba. Ya, Sai Ram. Jadi ini luar biasa sekali Prof. Suresh memberikan contoh kepada kita. Bahkan beliau sudah terbiasa berbicara di hadapan lintas agama, bahkan sering di kalangan Muslim berbicara tentang nilai-nilai yang Swami ajarkan. Sepanjang kita berbicara tentang nilai-nilai universal dan tetap menghargai agama apapun, maka itu kita sedang membawa kemuliaan Sai di mata masyarakat. Ya, mereka mesti tidak dapat satu tangkapan bahawa kita di sini untuk memeluk orang lain supaya tukar menjadi Sai Baba devotee. It's not that is what the fear. They have that fear. Yeah. Fear we should not give them. So we must say that we respect and love everything. We love everything. So that's it. So saya juga dalam 30 tahun saya tulis banyak drama-drama bercorak agama dan telah mentaskan di banyak tempat. Saya juga tulis satu drama pasal Prophet. I wrote a play on Prophet's life and also Buddhist life, also Mahatma. So like this, because you love the religion, you love all the religion. So as a Sai devotee, if you can show that you love all the religion, that means you are a Sai devotee because you love everything. You cannot say, oh, I love Sai. Okay, but Sai Swami said, I've come to flourish the all religion. Artinya Bhagawan datang untuk menguatkan lagi kepercayaan orang lain. Jadi apa yang kita buat sebagai seorang pengikut Sai Baba? Apa yang kita tahu? Tadi orang panggil kita, okay, bagi saya apakah the basics of Buddhism? Can you speak? Can anyone tell? Okay, give me the essence of what Islam is all about. Oh, saya tak tahu. Okay, tell me, never mind. Tell me the basic thing of Hinduism. Oh, itu pun saya tak tahu. Jadi apa yang saya tahu? Hari baca Nabi Nas. So artinya sebagai seorang tu kita mesti baca, kita mesti faham, kita mesti tahu sebab kita berenang di laut, bukan di sungai. Ya, Sai Ram. Wujud cinta kita kepada Swami, semakin kita cinta Sai, maka kita wujudkan dengan semakin cinta kita kepada semua agama yang ada di semesta ini. Jadi Prof. Suresh juga sering mementaskan nilai-nilai keagungan dari setiap agama, cerita tentang Nabi, cerita tentang Buddha, cerita tentang Yesus. Nah, jadi tidak akan ada kekhawatiran bahwa orang akan diajak ikut Sai. Kekhawatiran untuk seorang agama lain kemudian mendengar kita bicara diajak ikut Sai, bukan begitu, tapi esensinya adalah kita menunjukkan rasa hormat dan kesamaan nilai yang kita pegang di antara semua agama. So pada hari bulan puasa, nanti bulan puasa tiap-tiap tahun macam itulah kita akan bawa banyak orang yang bukan Islam, kita akan pergi ke masjid pada waktu malam pukul 8.30. Kita akan buka puasa dengan mereka di situ di dalam masjid
And kita akan masuk ke masjid dan kita bersama-sama, orang-orang bukan Muslim, akan bersama-sama berdoa di dalam masjid. Bersama-sama berdoa, datang balik. Dan imam itu akan, dia oleh kerana kita semua datang, dia akan hidangkan vegetarian makan untuk kita. Dan dia sendiri akan jadi vegetarian pada malam itu. Kerana hormat kepada kita. Dan mereka memberikan kita untuk ucap di dalam masjid dan sebagainya. Jadi pengalaman inilah yang kita buat. Jadi dengan itu kita dapat menghormati dan mereka juga akan menghormati kita. Wah, itu keren sekali ya. Bisa kerjasama. Lagi satu kita buat ialah kita akan ambil bas, 2 bas, dan kita masuk semua di dalam bas itu. Kita masuk Islam, Kristian, Hindu, semua orang akan masuk dalam 2 bas. Dan daripada pagi, pukul 9 pagi, kita akan pergi ke wihara, lawat sana semua tu, dan kemudian kita balik, dan kemudian kita pergi ke Kuil India, dan kita Gurudwara, dan tengah-tengah hari kita selalu pergi Gurudwara lah sebab mereka bagi chapati lunch. Dan kemudian petang kita pergi Kuil Cina dan kita pergi masjid. Jadi dalam satu hari kita boleh lawat semua orang turun, semua orang diberi mereka beri lecture dan sebagainya. Jadi dengan ini apakah yang dengan ini mereka dapat hormat kita, mereka dapat kita pun hormat, dan kita juga tolong negara kerana kita mau semua orang percaya bahawa semua orang yang datang sini untuk inilah service. This is the service that we do. Interfaith service. Ya. Ini ide bagus nih, bisa kita coba ya teman-teman untuk menjalin kerjasama yang nyata, mungkin dengan pentas seni mungkin pertamanya ya. So bila orang lain shaky ataupun suspek ataupun takut, ini adalah sebab kita tidak mendedahkan apakah niat kita yang sejati. Kalau kita sudah boleh mendedahkan macam itu, tidak ada masalah. Jadi kita harus jalin hubungan, keterbukaan, agar orang tahu seperti apa sebetulnya kita ya. Ya, kita mesti jemput agama, mungkin orang lain datang kepada center kita untuk beri taklimat pasal agama itu. Jadi jemput mereka untuk ajar kita apakah tujuan agama, supaya dengan ini mereka juga faham bahawa kita adalah orang yang mau belajar. Just because saya tahu bahawa masa dulu ada orang cakap, oh we have to be partition, so we live in fear. Adakah orang buat macam tu? Tapi sebenarnya saya rasa bila kita buat perkara-perkara seperti ini, maka ketakutan akan habis. Ketakutan itu tidak harus wujud. Jadi oke, Prof, itu luar biasa sekali ya, kita bisa lintas agama bicara tentang nilai-nilai. Tapi kalau di kita, Prof, jangankan ke agama lain, di agama kita sendiri masih dicurigai, oh ini nggak benar nih, bawa-bawa sai seperti itu. Masih seperti di tataran wacana yang begitu, Prof. So kalau kita buat macam itu, kita harus jemput orang-orang yang selalu ada masalah dengan kita, berduduk bersama-sama, and bagi lecture, bagi talk, bagi slides. Kita ada banyak slides yang kita tunjuk kepada mereka, kegiatan-kegiatan sehinggakan kegiatan-kegiatan yang berlaku. Minggu-minggu saya tulis artikel dalam surat khabar. Minggu esok itu surat akan keluar tentang, dan tengok bila saya habiskan artikel itu, saya tulis juga pengarah Director of Statistics Academy for Human Values. So mereka tahu bahawa artikel ini sebenarnya keluar daripada organisasi. Tapi pandangan dan persepsi ialah bagaimana semua orang harus bantu, bagaimana. Jadi saya tulis artikel-artikel yang mengandungi ajaran statistik dengan nilai-nilai statistik, supaya saya dapat bawa mesej itu kepada semua. Jadi yang penting sekali yang kita harus faham, adakah bagawan datang hanya untuk kita, ataupun adakah suami datang untuk dunia. Jadi the message is that we have to take the message far and wide. Message what? Not message that semua orang harus ikut Sai Baba, bukan. Message ialah ya bahawa kita harus bawa message bahawa kita harus hidup dengan kesihatan, dengan baik, kita harus aman dan damai, kita harus hidup stress free, kita harus hidup
happy. Jadi mesej seperti ini yang diperlukan dengan begitu banyak sekali di dalam dunia, di mana banyak orang risau, ada banyak masalah dan sebagainya. Kita harus buat seminar-seminar seperti ini dan bawa mesej yang diberi oleh suami kepada orang ramai. Ini ialah sewa. Iya, Prof. Ya. Itu mungkin cara yang paling efektif kalau kita jelaskan yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita di Indonesia terutama di Bali, di antara satu agama itu masih susah untuk open untuk bicara. Jadi kalau kita misalkan diberi kesempatan untuk menjelaskan, tentu dengan senang hati, Prof. Tapi kan orang udah tutup pintu. I don't want to hear anything about saya. Ya. Something Kita like that. harus meningkatkan meditasi lagi, kita harus buat banyak sewa lagi, ataupun mungkin dengan organisasi ini ada lagi satu kumpulan yang rapat dengan kita, tapi dia ada rapat dengan dia, jadi mungkin kita boleh bergabung dengan organisasi yang lain supaya mereka dapat tahu. Jadi keyakinan itulah yang kita harus wujudkan dengan effort. We cannot close the door. We have to take effort, extra effort. Itu yang kita buat 20 tahun. Mengapa kita dapat hormat seperti ini adalah sebab kita sudah kerja selama 20 tahun dengan agama-agama lain. Extra effort ya. Extra effort. Kalau kita rasa kita okey, kita selamat dan kita hanya buat kerja dengan kita, macam mana mereka boleh dapat buat itu? Jadi kita kena exert effort so that there will be more keyakinan oleh orang lain. Yeah, thank you very much for suggestion and support, Prof. Suresh. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, boleh kita lanjutkan sharingnya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Atau mau partisipasi, beri pendapat. Di chat kayaknya Silakan. masih ada pertanyaan tadi. Ya. Kenapa? Di chat box coba lihat kayaknya ada. Oke. Oh, ini dari Bro Giri ya. Di agama terkadang banyak ritual yang sepertinya berlebihan atau malah tidak masuk akal. Gimana, Prof. Suresh? Ritual-ritual. Okey, ritual ini ada 5 perkataan. Ritual. Tapi yang penting sekali kita haruslah tambah 3 perkataan sebelum ritual, iaitu perkataan SPI. So SPI you letak 3 perkataan sebelum ritual, semua menjadi spiritual. So SPI ialah Swami's purpose and intention. So Swami's purpose and intention, kalau kita letak setelah tiap-tiap ritual, itu menjadi spiritual. Jadi ritual, for example, kalau kita ambil bunga, kita buat offer kepada Tuhan ataupun offer kepada idol. Ya, apa arti itu kita tambah, kita bagi bunga? Sebab bunga itu bukan kita bagi bunga, kita sebenarnya haruslah ambil bunga itu dan letak daripada hati dan baru kita boleh letak. So artinya ini sebenarnya datang daripada hati saya. Jadi saya dengan penuh kasih sayang saya bagi pada you pada itu. Jadi dengan itu the very ritualistic act menjadi spiritual. Jadi tiap benda itu ialah menjadi spiritual. Jadi camphor is yang kita buat arti. So arti itu camphor itu kita letak putih. Jadi kita bakarkan putih itu akan terus lenyap. Jadi daripada solid dia terus menjadi vapor. Tidak ada liquid. So artinya di dalam fikiran kita semua mestilah putih dan semua mestilah dibakar supaya kita boleh lintasi kepada alam yang lain. Jadi kalau kita sudah faham itu menjadi spiritual. So segala ritual yang ada itu kita boleh tukar. So kita kena cari erti dan makna. Kita mesti berusaha untuk mendapatkan makna. So selalu bila sesuatu berlaku, mengapa ini dibuat, mengapa mereka buat macam itu, saya akan tanya. Banyak kali saya pergi tempat itu, apa pasal ini dibuat, mengapa dibuat seperti itu, apakah erti itu. So saya mau faham daripada fahaman mereka mengapa seperti ini boleh dibuat. So inilah kita kena cari. Jadi that's why Swami said, if you want knowledge, you must have intense inquiry. Intense, ya.
Intense means selalu tanya, selalu tanya, selalu tanya. Kalau kita tanya dengan banyak lagi, baru itu jawapan boleh dapat. Ya, oke. Ini luar biasa ya untuk kita ya. Kita biasanya apa namanya merasa berat karena saking banyaknya ritual-ritual yang ada di dalam agama kita, terutama di Bali misalkan ya. Tapi ternyata suami memberikan pesan bahwa sebelum kita lakukan ritual, kitalah yang harus menaruh SPI di depannya. Jadi suami, purpose and intention. Apa tujuannya itu kita yang harus mencari tahu apa makna dari semua itu. Jadi memang tugas kita kemudian untuk mencari maknanya. Pasti tidak ada sesuatu yang kebetulan itu dilakukan karena sudah ribuan tahun terlaksana. Apa maknanya supaya kita lebih mengerti dalam melaksanakannya, dan dari situ nanti tumbuh rasa cinta kita, dan mungkin apa namanya dengan mengetahui maknanya, maka kita dapat menghayati lebih dalam dan dapatkan apa namanya manfaat yang lebih besar dalam pelaksanaan ritual itu. Jadi memang beda kalau Prof. Sules kan bilang tadi bahasannya antara bunga dan daun persembahan dari hati yang sesungguhnya, juga makna kamper. Tapi kalau misalkan di Bali kan beda lagi, tidak sederhana memang ritual yang kita lakukan, tetapi kita yakini bahwa itu semua pasti punya makna karena leluhur kita pasti mewariskan sesuatu yang penuh makna untuk kita. Jadi sebagai orang Sai, justru kita yang harus mencari tahu apa yang mendasari terlaksananya ritual-ritual seperti itu, sehingga kita sebagai orang Sai juga bisa melaksanakannya dari hati yang tulus sebagai persembahan kepada Begawan untuk bekal kita, dan juga kita akan diwariskan kepada anak cucu kita. Poin-poin mana yang mungkin kita harus kuatkan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, Ya, bila di Bali mereka buat, kadang-kadang mungkin mereka mungkin tidak boleh atau jelas ke apa ke, tapi bila kita buat penyelidikan kita dan bila kita bantu orang lain dapat faham, maka ini menunjukkan bahawa orang daripada Sati Sai Baba bukan saja datang sini, tapi cuba juga memberi ilmu kepada orang lain supaya mereka lebih menceburi diri mereka di dalam kegiatan ini. Maka orang itu akan nampak kita sebagai siapa? Kawan agama itu. Ya, betul. Kawan dia. Lebih baik saya panggil orang ini sebab dia boleh dapat bukan saja menceritakan pasal ini tetapi mendalamkan lagi keyakinan orang lain. Inilah apa yang dimaksudkan dengan flourishing all religion. Ya, flourishing. Jadi apa namanya menghiasi agama kita yang sudah ada ya. Apa namanya? Kalau kita yakini sesuatu itu pasti kita temukan alasan dari apa yang dilakukan, maka kita akan tumbuh cinta kita gitu. Tapi kalau kita datang mengkritik kemudian tidak melakukannya, itu juga tanpa alasan, kita malah menjadi apa namanya disudutkan di tengah masyarakat. Tapi tentu saja suami juga berpesan kepada kita untuk jaga tradisi kita ya, Prof. Sules ya. Tradisi kita, kalau kita tidak mengawal tradisi kita, maka generasi yang akan datang, saya yakin bahawa mereka semua akan hilang langsung. Mereka tidak akan, sebab generasi sekarang pun tak tahu, generasi yang akan datang mana lagi tahu. So, jadi sekarang kita ikut sebab ibu bapa kita sudah buat, jadi kita ikut. Yang akan datang, dia tak kisah. Jadi artinya mereka sudah boleh hidup di dalam kehidupan, tetapi tanpa tradisi itu mereka akan hilang semua sekali. Ya, tercabut dari akarnya. So, tidak ada kekasan lagi ya. So tradisi diamalkan sebagai bila itu aircraft roket pergi ke bulan, itu astronot keluar daripada roket dia, turun kepada bulan Mars. Bulan. Tapi ada satu tali yang connect towards the rocket. Artinya bila sudah explore semua tu, dengan tarik tali itu dia akan boleh masukkan balik kepada aircraft. Kalau tanpa itu kabel,
maka dia tak boleh balik. Dia akan terus, because tak ada gravity di dalam tu. Dia akan terus hilang. Jadi ini adalah lifeline kepada orang itu supaya daripada kabel dia boleh balik kepada aircraft. So tradisi itu ialah kabel. Kita boleh Ya. hidup di dalam semua ini, tapi kalau kita tak ada kabel, dia tidak boleh dapat balik kepada asal usul. Ya. Jadi dimanapun kita berada, bahkan ibaratnya sampai keluar angkasa pun, kita mesti terhubung terus dengan akar tradisi kita ya. Ya, karena kita itu yang menghubungkan kita kembali kepada asal usul kita, jadi akan abadi selamanya. Yeah. For example, Chinese New Year. So Chinese New Year sekarang berlaku Chinese New Year. So hari Chinese New Year Eve, saya rasa Indonesia pun sama, Ya. semua keluarga daripada mana-mana pun akan berkumpul untuk makan malam, kan? So Ya. inilah satu tradisi. Apa pasal penting? Sebab inilah tradisi supaya semua orang akan datang dan ahli keluarganya akan bersama-sama, sebab ini adalah penting. So 1 tahun 1 kali, walaupun berapa jauh pun mereka akan datang. Ya. So ini tradisi, kalau kita tidak amalkan, next generation, 2 generation from now, kalau mereka hilang tradisi ini, maka mereka tidak akan beri keutamaan dan kepentingan kepada ini, maka tali perhubungan antara keluarga akan terus hilang. Ya. Tidak utuh lagi ya. 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 Jadi orang Sai pun mesti jaga tradisi ini, menjaga keutuhan budaya kita. Ya. Jadi bila kita memberi keutamaan kepada tradisi kita dengan mempraktikkan nilai yang ada di dalam tradisi ini dan cuba mengajar ini kepada semua orang, maka ini ialah sewa yang begitu besar sekali. Ya, So ya, mungkin you boleh, organisasi boleh buat satu seminar nilai murni yang ada di dalam tradisi-tradisi di Indonesia. Wow. Wah, keren itu. Itu satu seminar Indonesia International Seminar on Values in Indonesian Traditions in Indonesia. So jadi kita ada banyak di dalam Indonesia, ada Cina, ada banyak lagi kumpulan kan yang hidup, orang Bali lah macam tu. Jadi kita panggil orang-orang itu untuk memberikan apakah tradisi itu dan mungkin boleh tentang mengapakah nilai itu dipraktikkan ataupun ada apakah cara bagaimana kita boleh dapat mempraktikkan. Dengan ini orang-orang di situ akan juga, kerajaan itu juga akan memberikan keutamaan kepada seminar seperti ini kerana matlamat kita ialah untuk menanam nilai-nilai murni yang ada di dalam tradisi Indonesia supaya masa depan Indonesia akan kuat dan masih teguh kepada prinsip-prinsip kehidupan. Wow. Ya. Ya. Luar biasa nih kalau bisa terwujud ya. Kita bahas tentang nilai-nilai dalam setiap tradisi yang ada di Indonesia. Kita punya lintas agama, lintas suku. Ya. Jadi kita tidak cakap pasal agama. Kita takut kepada semua, sebab kita ini study guide, kita mencari nilai-nilai murni. Ya. Itu saja. Kita bisa inisiasi program itu ya. Menjadi inisiatornya. Ya. Wah. Oke, Sairam, Prof. Surya tidak terasa ya, sudah 10.40 ya. Ini masih suasana perayaan Imlek. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Bro Usri dan teman-teman yang lain, Gongsi Pacai, Sairam, semoga selalu berlimpah kasih sayang, kemakmuran, kesejahteraan. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru ya. Untuk semuanya, kita mohon semoga Begawan selalu memberkati kita semua di tahun baru ini. Jadi Sairam, Bapak Ibu semuanya, ucapkan puji syukur kepada Begawan. Seperti biasa, kita tutup sesi Sairama ke-113 malam ini dengan hening sejenak dan doa Samasta Loka Sukino Bhawantu. Samasta Loka Sukino Bhawantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu.
bhavantu. Samastaloka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Terima kasih Prof. Sairam, Sules. Sairam, Terima Sairam. kasih, Prof. Ya. Sairam, Sairam. Selamat tahun baru juga Prof. Sules. Selamat tahun baru, selamat Baru tahun. Imlek ya. Mestinya baju merah nih kita hari ini ya. Wah, Sairam. Oke. Ayo. Sairam Bapak Ibu semuanya yang merayakan selamat tahun baru Imlek. Ya. Rosli bagi-bagi angpau. Sairam. Ya, angpaunya nanti Ya. dikirim pakai gojek. Ya, boleh petik pohon angpaunya ya. Sairam bagi yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek. Ya, Sis Jangki, selamat tahun baru ya. Ya, sama-sama semuanya, Semuanya selamat tahun ya. baru. Oke, thank you. Sairam. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Bro Giri. Terima Ya, kasih. pamit Bu ya, Guru. Sairam. Pamit. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat blessed. Sairam.